Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Belajar bersama-sama untuk melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci yang kita yakini. Tentu falsafah ideologi Pancasila yang kita miliki untuk diwujudkan dalam kehidupan anak-anak bumi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berbicara tentang kekayaan lokal, jenius lokal, kearifan lokal yang dimiliki oleh anak bangsa Nusantara Indonesia tercinta ini. Kita mengenal di daerah Aceh ada Manunggal Sakato. Kami pernah membimbing karya ilmiah sehingga mampu dikorek bagaimana Manunggal Sakato ketika di zaman Orde Baru difungsikan secara benar berdasar kearifan lokal dan ideologi Pancasila, sehingga Manunggal Sakato benar-benar membangun dari desa oleh putra-putri desa sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tentu hal ini selaras dengan jiwa makna ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama, sampai dengan terejawantahnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manunggal Sakato atau dalam bahasa Jawa disebut juga dengan gotong royong adalah jiwa putra-putri kerajaan Nusantara yang terus dipelihara hingga Indonesia merdeka dan hingga kini. Manunggal Sakato lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat tentang rancang bangun yang akan diwujudkan di dalam karya nyata putra-putri Nusantara, khususnya di daerah Sumatera. Hal ini dengan kesadaran yang sangat tinggi dari seluruh komponen putra-putri Nusantara, Manunggal Sakato dipakai sebagai pilar untuk membangun peradaban yang berketuhanan yang Maha Esa, sehingga tingkat toleransi antar pemeluk agama juga dengan pemerintah, apalagi sesama pemeluk agama yang seiman, terwujud nyata saling menghormatinya. Persatuan tentu mengedepan, karena Manunggal Sakato tanpa persatuan tak mungkin diwujudkan. Manunggal Sakato karena didasarkan pada nilai agama dan peradaban Nusantara, maka pembangunan yang disuguhkan adalah pembangunan yang syarat dengan makna
kemanusiaan yang adil dan beradab. Lagi-lagi semua itu bisa diwujudkan karena pembangunan didahului dengan musyawarah untuk mufakat, yang masing-masing diri dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh syahwat keproyekan. Jadi meskipun bernama proyek, tapi syahwat birahi proyek yang lebih mengedepankan yang penting selesai, tidak ada di dalam konsep Manunggal Sakato. Sungguh, jika anak negeri ini terus-menerus memupuk kearifan lokal, jenius lokal sebagai identitas nasional, ditarik hingga ke pemerintahan pusat, maka yang ada bukan saling jegal antar partai. Mestinya secara ideal dengan konsep Manunggal Sakato, dengan pengejawantahan Manunggal Sakato yang ada di desa, tidak ada partai koalisi. Mengapa? Karena kita adalah merupakan satu kesatuan bangsa. Ingat bahwa Indonesia dulu didirikan bukan oleh partai, tetapi oleh tokoh-tokoh anak bangsa. Meskipun mereka berbaju partai, tetapi tidak mengedepankan partainya. Tapi kearifan lebih ditonjolkan. Bangunan pertama yang sudah menerus lanjutkan kearifan Raja-Raja Nusantara, dipertahankan, ditumbuh kembangkan, diinovasi, sungguh niscaya. Sehingga tidak ada partai kemudian yang tidak masuk di dalam kabinet menjadi pengkritik tanpa hati nurani. Dan jangan pernah membandingkan sesuatu yang tidak setara. Membandingkan orde lama dengan orde baru jelas bukan cara yang bijaksana untuk mendidik anak-anak bangsa. Membandingkan orde baru dengan orde reformasi jelas kurang bijaksana. Karena latar sosiokultural yang diterapkan sangat berbeda. Kemajuan teknologi sekarang nyaris ada di puncaknya. Petani sudah bisa berjualan dengan gawai ini, dengan gadget ini. Masa orde lama, masa orde baru, petani tidak bisa memegang ini. Sekarang saudara kita yang merumput sudah bisa pakai ini. Sambil tengah ladang, di tengah sawah, bahkan di tengah hutan sekalipun. Jadi konsep Manunggal Sakato, jiwa yang syarat dengan nilai kebersamaan, harus mampu diwujudkan menjadi nilai yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kearifan lokal bukan untuk dibangga-banggakan atau terlalu dibanggakan, namun dibanggakan adalah niscaya. Dan kebanggaan itu akan lebih bermakna jika dijawantahkan, diwujudkan dengan bertahap menuju negara Pancasila, negara bangsa Pancasila yang paripurna dan
selalu berproses, tak pernah berkesudahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.